Kejadian pasal 41 ayat 1-57. Dan terjadilah, pada akhir hari-hari tahun kedua, maka bermimpilah Fir'aun, dan tampaklah dia sedang berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang indah rupanya dan tambun tubuhnya, dan mereka makan rumput yang di padang rumput. Dan tampaklah 7 ekor lembu betina yang lain, yang muncul sesudahnya dari sungai itu, buruk rupanya dan kurus tubuhnya, dan mereka berdiri di samping lembu-lembu itu, di tepi sungai itu. Dan lembu-lembu yang buruk rupanya dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan yang tambun-tambun itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Dan tertidurlah dia dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik menyembul keluar pada sebuah tangkai. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang kurus dan layu karena hembusan angin timur menyembul pula sesudahnya. Dan bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi. Maka terbangunlah Fir'aun, dan rupanya itu sebuah mimpi. Dan terjadilah pada pagi harinya, bahwa hatinya gelisah, lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mesir dan semua orang bijaknya. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Fir'aun. Maka berkatalah pemimpin juru minuman itu kepada Fir'aun dengan mengatakan, "Hari ini hamba ingat kesalahan hamba." Fir'aun pernah murka kepada hamba-hambanya, dan menyerahkan hamba ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo, hamba dan pemimpin juru roti itu. Maka pada satu malam kami bermimpi sebuah mimpi, hamba dan dia, masing-masing kami bermimpi menurut makna mimpinya. Dan di sana ada seorang muda, seorang Ibrani, bersama kami, seorang hamba dari pemimpin para algojo. Ketika kami menceritakan kepadanya, maka dia mengartikan kepada kami mimpi-mimpi kami itu, masing-masing ia mengartikannya sesuai dengan mimpinya. Dan terjadilah, sebagaimana dia telah mengartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi, ia telah mengembalikannya pada keadaan semula, dan dia telah menggantungnya. Kemudian Firaun menyuruh dan memanggil Yusuf, dan mereka secepatnya membawa dia keluar dari ruang bawah tanah. Dan dia bercukur dan mengganti pakaiannya dan datang kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi aku telah mendengar tentang engkau, yang mengatakan, engkau cukup mendengarkan sebuah mimpi untuk mengartikannya." Dan Yusuf menjawab kepada Fir'aun dengan mengatakan, "Jauhlah dari hamba, Elohimlah yang akan menjawab Fir'aun dengan damai sejahtera." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku, tampak aku berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang tambun tubuhnya dan indah rupanya, dan mereka makan rumput di padang rumput itu. Dan tampaklah 7 ekor lembu betina yang kurus dan amat buruk rupa dan kurus kering tubuhnya muncul sesudahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu buruknya di seluruh tanah Mesir. Dan lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama, yang tambun-tambun itu. Dan mereka masuk ke dalam perutnya, namun hal itu tidak dapat diketahui bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya, tetapi rupanya tetap buruk seperti semula. Maka aku terbangun. Kemudian aku melihat dalam mimpiku, dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. Tampaklah pula 7 bulir gandum kering-kering, kurus, yang dihembus angin timur, yang menyembul di belakangnya. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik. Dan aku telah menceritakan kepada para ahli sihir itu, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. Lalu berkatalah Yusuf kepada Fir'aun, mimpi Fir'aun itu adalah satu, yaitu apa yang sedang Elohim lakukan, dia telah menyatakannya kepada Fir'aun. Ke-7 ekor lembu betina yang baik adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun, mimpi itu satu adanya. Dan ke-7 ekor lembu betina yang kurus dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang kurus, yang dihembus oleh angin timur, adalah 7 tahun kelaparan. Inilah hal yang telah aku bicarakan kepada Fir'aun, bahwa apa yang sedang Elohim lakukan, dia telah memperlihatkannya kepada Fir'aun. Lihatlah, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Kemudian sesudahnya akan timbul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan karena kelaparan itu telah menghabisi negeri ini. Dan kelimpahan menjadi tidak diingat lagi di negeri ini, karena munculnya kelaparan yang sesudah itu, sebab hal itu sangatlah hebat.
Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Fir'aun, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim, dan Elohim sedang bersiap untuk melakukannya. Dan sekarang, sebaiknya Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya atas negeri Mesir. Biarlah Fir'aun bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan mereka mengambil 1/5 dari hasil tanah Mesir dalam 7 tahun kelimpahan itu. Dan biarlah mereka mengumpulkan segala bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan mendatang ini dan biarlah mereka menimbun gandum di bawah kuasa tangan Fir'aun, dan mereka menimbun bahan makanan di dalam kota-kotanya. Dan bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di negeri Mesir, supaya negeri ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Dan usul tersebut adalah baik di mata Fir'aun dan di mata semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini, seseorang yang padanya ada roh Elohim? Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya, hanya pada tahta inilah aku lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yusuf, dan dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya. Dan dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua, dan orang berseru di hadapannya, hormat! Dan memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi tanpa engkau seorang pun tidak akan mengangkat tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menyebut nama Yusuf, Zafnat Paaneah, dan dia memberikan kepadanya Asnat anak Potifera, Imam Dion, sebagai istrinya. Dan Yusuf pergi menjelajah seluruh tanah Mesir. Dan Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Lalu Yusuf undur dari hadapan Fir'aun dan dia menjelajah ke seluruh tanah Mesir. Dan dalam 7 tahun itu, tanah itu mengeluarkan hasil yang sangat banyak hingga berkelimpahan. Dan dia mengumpulkan seluruh bahan makanan dari ke-7 tahun yang telah dihasilkan di tanah Mesir itu, dan menempatkan bahan makanan itu di kota-kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota, telah dia tempatkan di tengah kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat berkelimpahan, sehingga dia berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung lagi. Dan bagi Yusuf telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat anak Potifera, imam dari On, lahirkan baginya. Yusuf menyebut nama anak sulungnya, Manasye, karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah ayahku. Dan nama yang kedua, dia menyebutnya, Efraim, karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu berakhir. Dan ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang, sebagaimana yang telah Yusuf katakan. Dan kelaparan itu terjadi di semua negeri, tetapi di seluruh tanah Mesir ada bahan makanan. Ketika seluruh tanah Mesir mulai merasa lapar dan rakyat mulai berteriak meminta roti kepada Fir'aun, maka berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, apa yang ia katakan kepadamu, haruslah kamu lakukan. Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh negeri itu. Dan Yusuf mulai membuka semua persediaan yang ada padanya, dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mesir. Adapun kelaparan sangat hebat di tanah Mesir. Dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli kepada Yusuf, karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Kejadian pasal 42 ayat 1-38. Ketika Yakub melihat bahwa ada gandum di Mesir, maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, mengapa kamu hanya saling memandang seorang terhadap yang lain? Dan dia berkata, lihatlah, aku telah mendengar bahwa di Mesir ada gandum, pergilah ke sana dan belilah untuk kita dari sana, supaya kita tetap hidup dan tidak mati. Lalu, pergilah ke 10 saudara Yusuf untuk membeli gandum dari Mesir. Tetapi Benyamin, adik Yusuf, Yakub tidak menyuruhnya pergi bersama saudara-saudaranya, karena dia berpikir, jangan-jangan dia akan mengalami celaka. Dan anak-anak Israel datang di antara mereka yang berdatangan untuk membeli, karena kelaparan terjadi juga di tanah Kanaan. Dan Yusuf, ia adalah penguasa atas negeri itu.
Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya dengan muka sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dan dia mengenali mereka, tetapi dia membuat dirinya asing bagi mereka, maka dia berbicara keras terhadap mereka dan membentak mereka, "Kamu datang dari mana?" Dan mereka berkata, "Dari tanah Kanaan, hendak membeli bahan makanan." Dan Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenalinya. Dan teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya yang telah dia mimpikan tentang mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu ini mata-mata, kamu telah datang untuk memata-matai yang tidak terjaga dari negeri ini." Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak tuanku, sebaliknya, hamba-hambamu ini datang untuk membeli bahan makanan. Kami semua adalah anak-anak dari satu pria, kami ini orang jujur, kami hamba-hambamu ini bukanlah mata-mata." Namun dia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang, pasti untuk memata-mata yang tidak dijaga dari negeri ini." Lalu mereka berkata, "Hamba-hambamu ini adalah 12 bersaudara, kami adalah anak-anak dari satu pria di tanah Kanaan, dan ketahuilah, yang bungsu sekarang ini berada bersama dengan ayah kami, dan yang seorang lagi telah tiada." Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, "Inilah yang telah kubicarakan kepadamu ketika berkata, kamu adalah mata-mata. Demi Fir'aun yang hidup, dengan inilah kamu akan diuji, kamu tidak dapat keluar dari sini, kecuali jika mendatangkan adikmu yang bungsu kemari. Suruhlah salah seorang dari kamu dan biarlah dia membawa adikmu, tetapi kamu tetap dikurung, dan biarlah perkataanmu dapat dibuktikan apakah ada kebenaran di dalam kamu, atau kalau tidak, demi Fir'aun yang hidup, kamu sesungguhnya adalah mata-mata." Dan dia memasukkan mereka ke dalam penjara selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga Yusuf berkata kepada mereka, "Lakukanlah ini dan hiduplah, aku takut akan Elohim. Jika kamu jujur, biarlah salah satu saudaramu tetap dikurung di dalam rumah penjaramu, dan kalian pergilah, bawalah gandum untuk kelaparan seisi rumahmu. Dan saudaramu yang bungsu, haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu dapat terbukti, sehingga kamu tidak akan mati." Dan mereka melakukan hal itu. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya kita bersalah mengenai adik kita itu, karena kita telah melihat kesesakan jiwanya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Itulah sebabnya kesesakan ini telah datang ke atas kita." Kemudian Ruben menjawab mereka dengan mengatakan, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu ketika berkata, sebaiknya kamu tidak berbuat jahat terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Maka lihatlah, darahnya pun dituntut." Namun mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf mendengarkannya, karena yang menerjemahkan ada di antara mereka. Lalu ia berpaling dari hadapan mereka dan menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Dan dia mengambil Simeon dari antara mereka lalu membelenggunya di depan mata mereka. Dan Yusuf memerintahkan, maka orang mengisi wadah-wadah mereka dengan gandum dan mengembalikan uang mereka masing-masing ke dalam karungnya, dan memberi bekal untuk perjalanan kepada mereka. Dan demikianlah orang melakukannya kepada mereka. Dan mereka menaikkan gandum mereka ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari sana. Ketika yang seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, maka dia melihat uangnya, dan tampaklah itu di dalam mulut karungnya. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Uangku telah dikembalikan, dan lihatlah, itu juga di dalam karungku." Dan memudarlah semangat mereka dan mereka gemetar sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Apakah yang telah Elohim perbuat atas kita ini?" Dan mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, dan mereka menceritakan kepadanya segala sesuatu yang menimpa mereka, dengan mengatakan, "Orang itu, penguasa atas negeri itu telah berbicara kasar terhadap kami dan telah menganggap kami sebagai mata-mata negeri itu. Tetapi kami berkata kepadanya, kami orang jujur, kami bukanlah mata-mata. Kami 12 bersaudara, anak-anak lelaki ayah kami, yang seorang telah tiada, dan yang bungsu sekarang bersama ayah kami di tanah Kanaan. Lalu orang itu, penguasa negeri itu berkata kepada kami, dengan ini aku akan mengetahui bahwa kamu adalah orang jujur, tinggalkanlah seorang saudaramu bersama aku, tetapi untuk kelaparan di rumahmu, ambillah dan pergilah. Kemudian bawalah saudaramu yang bungsu itu kepadaku, maka aku mengetahui bahwa kamu bukanlah mata-mata, karena kamu orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu dan kamu boleh menjelajahi negeri ini."
Dan terjadilah ketika mereka mengosongkan karung-karung mereka, maka tampaklah pundi-pundi uang di dalam karungnya masing-masing. Lalu mereka dan ayah mereka melihat pundi-pundi uang mereka itu, dan ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepada mereka, "Kamu telah membuat aku kehilangan anak. Yusuf telah tiada, dan Simeon telah tiada, dan Benyamin pun kamu hendak mengambilnya. Semuanya ini telah menimpa aku." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya dengan mengatakan, "Kedua anak laki-lakiku boleh engkau bunuh, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke tanganku, maka aku akan membawanya kembali kepadamu." Tetapi dia menjawab, "Anakku itu tidak akan turut bersamamu, karena kakaknya telah meninggal dan dia sendirilah yang tinggal. Jika kecelakaan menimpa dia di perjalanan yang akan kamu tempuh, maka kamu telah menjerumuskan aku yang ubanan ini ke dalam duka cita alam maut." Kejadian pasal 43 ayat 1-34. Dan kelaparan itu semakin parah di negeri itu. Dan terjadilah, ketika mereka telah habis memakan gandum yang mereka beli dari Mesir, maka berkatalah ayah mereka kepada mereka, "Pergilah kembali, belilah sedikit bahan makanan bagi kita." Lalu Yehuda berbicara kepadanya dengan mengatakan, "Orang itu sungguh-sungguh telah memperingatkan kami dengan mengatakan, 'Kamu tidak boleh melihat wajahku, kecuali adikmu bersamamu.' Jika engkau bersedia melepas adik kami pergi bersama kami, maka kami akan pergi dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak melepas pergi, kami pun tidak akan pergi, karena orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku, kecuali adikmu bersamamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan yang jahat kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada seorang adik padamu?' Dan mereka berkata, 'Orang itu dengan saksama telah menanyai tentang kita dan tentang sanak saudara kita dengan mengatakan, masih hidupkah ayahmu? Adakah padamu seorang adik?' Dan kami menjelaskan kepadanya berdasarkan ucapan mulutnya. Bagaimana mungkin kami mengetahui bahwa dia akan berkata, 'Bawalah adikmu'?" Dan berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Suruhlah anak itu pergi bersamaku, dan biarkanlah kami bangkit dan pergi dan biarlah kita hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau, juga anak-anak kita. Akulah jaminan atasnya, dari tangankulah engkau dapat menuntutnya, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu dan menempatkannya di hadapanmu, maka aku telah berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Sebab jika kita tidak berlambat-lambat, tentulah sekarang kita sudah 2 kali ini pulang pergi." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepada mereka, "Jika demikian, maka perbuatlah ini, ambillah dari hasil terbaik negeri ini dalam wadah-wadahmu, dan bawalah kepada orang itu sebuah persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, rempah-rempah dan mur, kacang-kacangan dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat di tanganmu, sehingga uang yang dikembalikan di mulut karung-karungmu itu kamu bawa kembali di tanganmu, mungkin itu suatu kekeliruan. Dan bawalah adikmu itu, berdirilah, kembalilah pergi kepada orang itu. Dan biarlah El Shaddai memberikan kepadamu belas kasihan di hadapan orang itu, dan dia melepaskan bagimu saudaramu yang lain dan Benyamin. Namun aku, sekiranya aku harus kehilangan, biarlah aku kehilangan." Lalu orang-orang itu membawa persembahan itu, dan mereka membawa uang 2 kali lipat di tangan mereka, dan juga Benyamin. Lalu mereka bangkit dan berangkat ke Mesir dan sampailah mereka di hadapan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, maka berkatalah dia kepada yang mengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, dan sembelihlah seekor hewan dan masaklah, karena orang-orang ini akan makan bersamaku pada siang ini." Dan orang itu melakukan seperti yang telah Yusuf katakan, dan orang itu membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Dan ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka telah dibawa masuk ke dalam rumah Yusuf. Dan mereka berkata, "Karena masalah uang yang pada mulanya dikembalikan di dalam karung-karung kitalah, kita ini dibawa masuk untuk menjerat kita dan untuk menjebloskan kita, dan mengambil kita sebagai budak-budak dan juga keledai-keledai kita." Maka mereka mendekati orang yang mengurus rumah Yusuf, dan berkata kepadanya di pintu rumah itu. Dan berkatalah mereka, "Maaf tuanku, sesungguhnya kami pada mulanya datang untuk membeli bahan makanan. Dan terjadilah, ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung-karung kami, maka tampaklah uang itu ada di dalam mulut karung masing-masing, uang kami itu dalam keadaan utuh, dan kami membawanya kembali di tangan kami. Dan uang yang lain telah kami bawa di tangan kami untuk membeli bahan makanan. Kami tidak mengetahui siapa yang telah menaruh uang kami itu ke dalam karung-karung kami."
Dan dia berkata, "Salam bagimu, janganlah takut, Elohimmu dan Elohim ayahmu lah yang telah memberikan kepadamu harta dalam karung-karungmu itu. Uangmu telah sampai kepadaku." Dan dia mengeluarkan Simeon bagi mereka. Dan orang itu membawa orang-orang itu masuk ke dalam rumah Yusuf, dan dia menyediakan air supaya mereka membasuh kaki mereka, dan dia menyediakan makanan bagi keledai-keledai mereka. Lalu mereka mempersiapkan persembahannya hingga kedatangan Yusuf pada siang hari, karena mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan roti di sana. Ketika Yusuf tiba di rumah, maka mereka membawa masuk persembahan yang ada di tangan mereka kepadanya, ke dalam rumah itu, lalu mereka bersujud di hadapannya sampai ke tanah. Dan dia bertanya kepada mereka perihal keadaannya, dan berkata, "Apakah ayahmu baik-baik? Orang tua yang telah kamu ceritakan itu, apakah dia masih hidup?" Dan mereka berkata, "Hambamu, ayah kami, dalam keadaan baik, dia pun masih hidup." Lalu mereka berlutut dan sujud di hadapannya. Ketika dia mengangkat matanya, maka dia melihat Benyamin, adiknya, anak ibunya. Lalu ia berkata, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang pernah kamu katakan kepadaku?" Dan dia berkata, "Biarlah Elohim menunjukkan kemurahan kepadamu, hai anakku." Dan bergegaslah Yusuf karena rasa belas kasihnya bergelora terhadap adiknya, dan dia mencari tempat untuk menangis, dan dia memasuki kamar lalu menangislah dia di sana. Kemudian dia membasuh mukanya, lalu keluar dan menguasai dirinya, dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu mereka menghidangkan baginya secara tersendiri, bagi mereka secara tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersamanya secara tersendiri, sebab orang-orang Mesir tidak boleh makan roti bersama orang-orang Ibrani, karena hal itu adalah kekejian di Mesir. Dan duduklah mereka di hadapannya, yang sulung sesuai dengan urutan lahirnya dan yang muda sesuai dengan usia mudanya, sehingga orang-orang itu takjub seorang terhadap yang lain. Lalu ia menyajikan kepada mereka hidangan dari hadapannya, tetapi hidangan Benyamin menjadi 5 kali lebih banyak daripada hidangan semuanya. Kemudian minumlah mereka dan bersukaria bersamanya. Kejadian pasal 44 ayat 1-34. Dan dia memerintahkan orang yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, "Isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut, lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya. Dan cawanku, cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu, dan uang gandumnya." Maka dia melakukan seperti perkataan Yusuf yang telah dia katakan. Fajar mulai menyingsing, dan orang-orang itu telah disuruh pergi, mereka dan keledai-keledainya. Mereka keluar dari kota itu. Belum lagi mereka berjalan jauh, berkatalah Yusuf kepada orang yang mengurus rumahnya, "Bangunlah, kejarlah orang-orang itu, dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini yang dengannya tuanku biasanya minum, dan yang dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang telah kamu lakukan." Maka dia menyusul mereka dan mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, "Mengapa tuanku mengucapkan kata-kata seperti ini? Jauhlah bagi hamba-hambamu dari melakukan hal-hal seperti itu. Lihatlah, uang yang kami temukan di mulut karung-karung kami, telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kanaan. Jadi bagaimanakah kami dapat mencuri dari rumah tuanmu perak ataupun emas? Pada siapa dari antara hamba-hambamu ini, hal itu dapat diketemukan, biarlah dia mati, dan kami juga akan menjadi budak-budak bagi tuanku." Dan berkatalah dia, "Sekarang juga, sesuai dengan perkataanmu pada siapapun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak bagiku, dan kamu tidak bersalah." Lalu bergegaslah mereka dan masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan mereka membuka karung masing-masing. Dan dia memeriksa yang pertama pada yang paling tua, dan yang terakhir pada yang paling muda, dan cawan itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Maka mereka mengoyakkan jubah mereka, dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Lalu, Yehuda dan saudara-saudaranya masuk ke dalam rumah Yusuf sementara dia masih ada di sana, lalu sujudlah mereka sampai ke tanah di hadapannya. Dan berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah ini yang telah kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa seorang yang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah?" Maka berkatalah Yehuda, "Apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Elohim telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah,
kami adalah budak-budak milik tuanku, kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Dan dia berkata, jauhlah bagiku dari berbuat demikian, orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu, pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, ya tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga tuanku. Dan, biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Firaun. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada tuanku, kami masih memiliki ayah, yang telah tua, dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku, supaya mataku dapat melihat dia. Dan kami menjawab kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah, setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan tuanku. Dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita. Dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi, jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku. Dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar ia telah tercabik-cabik, dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang, jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya. Dan akan terjadi, ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati, dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, ayah kami, turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku, selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab, bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku, sementara anak muda itu tidak bersamaku? Agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku. Kejadian pasal 45 ayat 1-28. Dan Yusuf tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku. Dan tidak ada orang yang berdiri bersamanya, sewaktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan, sehingga orang-orang Mesir mendengar dan seisi istana Fir'aun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, aku mohon, mendekatlah kepadaku. Dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena, untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan dia telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh isi rumahnya, dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah, dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus mengatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir, datanglah kepadaku, janganlah menunda.
Dan engkau akan menetap di tanah Goshen dan akan menjadi dekat denganku, kamu dan anak-anakmu, dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu. Dan lihatlah, matamu dan mata saudaraku Benyamin yang menyaksikan, bahwa mulutku sedang mengatakannya kepadamu. Setelah kamu menceritakan kepada ayahku segala kehormatanku di Mesir ini, dan semua yang telah kamu lihat, maka bergegaslah dan bawalah ayahku kemari. Lalu ia merangkul leher Benyamin, adiknya dan menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Dan dia mencium semua saudaranya dan menangis atas mereka, dan sesudah itu saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Adapun kabar itu telah terdengar di istana Fir'aun dengan mengatakan, saudara-saudara Yusuf telah datang. Dan hal itu dipandang baik di mata Fir'aun dan di mata para pegawainya. Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, perbuatlah demikian, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah, masukilah tanah Kanaan. Dan jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang baik dari tanah Mesir, dan kecaplah kesuburan tanah ini. Dan engkau diperintahkan, perbuatlah demikian, bawalah bagimu dari negeri Mesir kereta-kereta untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu, kamu harus menjemput ayahmu dan datang ke sini. Dan janganlah matamu memandang dengan rasa sayang pada barang-barangmu, karena apa yang baik dari seluruh negeri Mesir ini adalah untukmu. Dan anak-anak Israel melakukan demikian. Dan Yusuf memberikan kepada mereka kereta-kereta atas perintah Fir'aun, dan dia memberikan bekal untuk perjalanan kepada mereka. Kepada mereka semua, dia memberikan kepada masing-masing jubah-jubah pesalin, tetapi untuk Benyamin dia memberikan 300 keping perak dan 5 potong jubah pesalin. Dan untuk ayahnya dia mengirimkan seperti ini, 10 ekor keledai jantan yang bermuatan apa yang baik dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina yang bermuatan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya di perjalanan. Lalu ia melepas saudara-saudaranya dan pergilah mereka, dan dia berpesan kepada mereka, janganlah berbantah-bantahan di perjalanan. Maka pergilah mereka dari Mesir. Dan sampailah mereka di tanah Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka. Dan mereka menceritakan kepada Yakub dengan mengatakan, Yusuf masih hidup, dan bahwa dialah yang memerintah atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hatinya tetap dingin karena dia tidak dapat mempercayai mereka. Namun mereka sungguh-sungguh membicarakan kepadanya segala perkataan Yusuf, yang telah dia ucapkan kepada mereka, dan dia melihat kereta-kereta yang telah Yusuf kirim untuk membawa dia, maka bangkitlah semangat Yakub, ayah mereka itu. Dan Israel berkata, cukuplah. Yusuf, anakku masih hidup, aku mau pergi dan aku mau melihat ia sebelum aku mati.